Alhamdulillah, alhamdulillah Rabbil alamin, alladhi amarna bi syukrillah wa syukril walidain. Faqala azza min qail, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anishkurli wa liwalidayya wa ilayyal masir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tunjina min adzabil alim. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidus thaqalain. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abrin nasi lil walidain wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ikhwanil mu'minin rahimakumullah, usikum ana wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal mu'minun al-muttaqun. Hadirin sidang Jumat yang semoga dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang kita bangga-banggakan, nabi yang kita jadikan sebagai suri tauladan, yang syafaatnya adalah harapan kita bersama. Nabi bersabda, afdalun nasi bi yaumil qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Paling utamanya manusia kelak di hari kiamat di sisiku, kata Nabi, ialah manusia yang paling banyak bersalawat kepadaku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin sidang Jumat serta para pendengar yang semoga dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana para khatib yang lain di mimbar-mimbar mereka berwasiat dengan takwa, begitu juga Al-Fakir selaku khatib di Masjid Al-Ikhlas, masjid kebanggaan kita bersama ini, berwasiat kepada diri Al-Fakir pribadi, keluarga, dan para hadirin sekalian, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Di antara tanda-tanda orang beriman kepada Allah, selain melakukan kewajiban-kewajiban kita sebagai orang mukmin seperti salat misalnya, puasa Ramadan, haji bagi yang mampu, zakat bagi yang kaya, maka ada kewajiban bagi kita sebagai orang mukmin yang ditakdirkan oleh Allah sebagai anak. Karena setiap kita adalah anak. Karena apa? Semua kita pasti punya orang tua. Bakti kepada kedua orang tua adalah salah satu perintah dari Allah untuk kita. Bahkan ada 3 ayat yang diturunkan oleh Allah ke dunia di dalam Al-Quran, yang mana apabila kita melakukan 3 ayat yang lain tanpa melakukan 3 yang lainnya, maka hal itu tidak bisa diterima. Di antara ayat tersebut Allah berfirman, anishkurli wali walidayk, bersyukurlah kamu kepadaku dan berbaktilah, berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Anishkurli wali walidayk wa ilayyal masir, bersyukurlah kamu kepadaku, kata Allah, dan bersyukur pula, berterima kasih pula kedua orang tuamu, wa ilayyal masir, dan kepadakulah tempat kembalinya. Hadirin yang saya hormati, ada 3 orang yang kelak, kata Nabi, tidak bisa memandang wajahnya Nabi. Padahal kita semua berharap, kita yang sujud, kita yang salat, kita yang zikir, kita yang zakat, kita yang sedekah, kita yang umrah, berharap kita bisa memandang keindahan wajah Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ada 3 orang ini, kata Nabi, yang kelak dia tidak akan mampu dan tidak akan bisa memandang wajah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka? La yara wajhi thalathatu anfusin, tidak melihat wajahku kelak di hari kiamat, kata
3 orang. Pertama, at-tariku li sunnati, orang yang meninggalkan sunnahku, tak mau terhadap salat-salat sunnah, tak mau terhadap sedekah-sedekah sunnah, tak mau terhadap ibadah-ibadah sunnah, maka itu termasuk at-tarik li sunnati, orang yang meninggalkan sunnahnya Rasulullah. Yang kedua, yang juga sangat sulit untuk memandang wajahnya Rasulullah, al-aqu liwalidain, orang yang durhaka, orang yang durjana, orang yang sering menyakiti hati kedua orang tuanya. Yang ketiga, bagi orang man la yusalli alaihi indama dzukirtu, orang yang ketika nama Nabi Muhammad disebut di sisinya, tapi dia tidak mau bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka 3 golongan ini yang kelak sulit untuk memandang wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang saya hormati, dahulu kala Nabi Musa pernah minta wasiat kepada Allah. Kata Nabi Musa, "Ya Rabbi ausini, wahai Tuhanku, berilah aku wasiat." Apa kata Allah? "Ya Musa, usika bi, aku berwasiat kepadamu agar engkau bakti kepadaku wahai Musa, agar engkau taat kepadaku wahai Musa." Nabi Musa minta wasiat lagi kepada Allah, "Ausini, berilah aku wasiat wahai Allah." Kata Allah, "Usika bi ummik, aku berwasiat kepadamu agar engkau berbakti kepada ibumu, agar engkau taat kepada ibumu, agar engkau menyenangkan hati ibumu." Nabi Musa lagi minta wasiat kepada Allah lagi, "Ausini, berilah aku wasiat wahai Tuhanku." Kata Allah, "Usika bi ummik, aku berwasiat kepada Musa agar engkau bakti kepada ibumu, senangi hati ibumu, banggakan hati ibumu, bahagiakan hati ibumu." Lalu Nabi Musa minta wasiat lagi kepada Allah, "Ausini ya Rabb, berilah aku wasiat wahai Allah Tuhanku." Kata Allah, "Usika bi abi, aku berwasiat kepadamu agar engkau bakti kepada ayahmu wahai Musa." Bayangkan, Nabi Musa adalah Nabi Allah yang dekat dengan Allah, termasuk utusan Allah, ulul azmi, pilihan Allah, minta wasiat kepada Allah. Berturut-turut Allah memberi wasiat. Selain wasiat untuk bakti kepada Allah, berulang kali Allah mewasiatkan Nabi Musa untuk bakti, untuk membahagiakan, membanggakan ibu dan ayah kita. Ini menunjukkan saking wajibnya kita sebagai anak untuk bakti kepada kedua orang tua kita, untuk membahagiakan hati mereka, untuk membanggakan hati mereka sebelum kita berpisah dengan kedua orang tua kita. Bahkan dalam sebuah hadis, Rasulullah pernah didatangi oleh seorang pemuda, lalu ia bertanya kepada Rasul, meminta kepada Rasul, "Ya Rasulullah, wahai Rasul, ini uridul jihad, aku ingin berjihad, berperang di dalam agama Allah dengan wahai Rasul." Apa kata Nabi? Apakah Nabi langsung berikan dia untuk berjihad? Tidak. Apa kata Nabi? "Ahayun walidan, wahai anak muda, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Orang tuamu masih sehat?" "Ya wahai Rasul," kata pemuda tersebut. Maka apa kata Nabi? "Fafihima fajahid, maka berjuanglah kamu, berjihadlah kamu dengan berbakti kepada kedua orang tuamu, banggakan kepada orang tuamu." Maka membanggakan, membahagiakan dan menghormat kedua orang tuamu adalah pahalanya lebih utama daripada jihad itu sendiri. Hadirin yang saya hormati dan semoga dibanggakan oleh Allah Ta'ala, coba kita pikirkan sejenak dahulu kala bagaimana ibu kita yang berat membawa kita 9 bulan lebih
dibawa kemana-mana dalam perutnya, sambil bekerja, sambil mencari nafkah. Kadang sulit untuk cari nafkah, tapi harus beban untuk memberi makan, beri nafkah kepada anak-anaknya. Sekarang itu kita rasakan, kita lihat istri kita yang dia hamil anak-anak kita, lalu orang tua kita, bapak kita, mereka bekerja sampai hutan kemana-mana, tidaklah lain untuk membanggakan kita sebagai orang tua. Dan ingat bahwa orang tua kita yang mencari nafkah itu bukan karena kemauan mereka, tapi tanggung jawab mereka. Khawatir mereka tidak bisa memberi nafkah kepada anak-anaknya. Umur 6 tahun lalu mereka sibuk mencari nafkah untuk menyekolahkan kita. Berapa banyak biaya yang mereka keluarkan agar kita mempunyai pendidikan. Tapi jangan salah, kita sebagai orang tua, silahkan pendidikan formalnya kita berikan kepada mereka, tapi jangan sampai anak kita tak kenal kepada Allah Tuhannya, tak kenal kepada Rasulullah Nabinya, tak kenal kepada Al-Quran, kitab pedomannya, sehingga akhirnya kita sendiri yang menyebabkan anak-anak kita durhaka kepada kita. Kenapa demikian? Karena kita lupa untuk mendidik anak-anak kita, sehingga mereka tak kenal kepada Allah, tak kenal kepada Rasulullah, tak kenal apa itu bakti kepada kedua orang tua. Sekali-kali pandanglah wajah ibu kita, pandanglah wajah ayah kita yang semakin hari kulitnya semakin keriput, rambutnya semakin memutih, yang kadang kita jengkel kepada mereka, padahal mereka dulu lebih jengkel kepada kita. Tapi mereka sabar, mereka sadar bahwa itulah kehidupan orang yang memandang wajah orang tuanya dengan pandangan rahmat, lalu mendoakan mereka. Kata Nabi, ma min rajulin yanturu ila wajhi walidayhi nadrata rahmatin illa kataballahu lahu biha hajatan maqbulatan mabrura. Tidaklah seseorang memandang wajah kedua orang tuanya dengan pandangan kasih sayang. Orang tuanya capek ketiduran, kita ngintik-ngintik memandang mereka, lalu kita doakan ibuku Allah, ayahku Allah, orang tuaku Allah. Maka oleh Allah Ta'ala saking utamanya memandang wajah mereka, Allah Ta'ala catat, kata Nabi, untuknya seperti pahalanya haji dan umroh yang Allah terima. Itu hanya memandang saja. Maka bagaimana dengan anak yang mereka diberi harta? Jangan pelit memberikan sesuatu untuk orang tua kita. Kadang kita luyar kepada sahabat-sahabat kita, luyar kepada teman-teman kita, mentraktir mereka, tapi kita tak pernah seminggu sekali minimal mengirim orang tua kita yang mereka sudah tua, sudah sulit mencari ekonomi. Bahkan kita berani memusuhi mereka, berani menjauh dari mereka, berani menyakiti hati mereka. Padahal na'udzubillah min dzalik, sahabat Alqamah dan sahabat Abdullah bin Salam itu terkenal di dalam kitab-kitab hadis. Mereka ahli salat berjamaah, di belakangnya Rasulullah, ahli ibadah, ahli salat. Tapi ketika mati, na'udzubillah min dzalik, hampir mati dalam keadaan su'ul khatimah, hampir mati dalam keadaan su'ul khatimah. Karena barokah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup ketika itu, akhirnya sahabat ibunya, sahabat Alqamah, dan ibunya, sahabat Abdullah bin Salam, oleh Allah Ta'ala dibuka hatinya melalui lidahnya Rasulullah. Akhirnya ridho keduanya kepada sahabat Abdullah bin Salam dan kepada sahabat Alqamah. Akhirnya mereka melafazkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Andai kata ibu sahabat Alqamah dan ibu sahabat Abdullah bin Salam ini tak ridho kepada sahabat Alqamah, walaupun dia seorang sahabat ahli berjemaah bersama Rasulullah di Masjid Nabawi, mungkin saja beliau wafat dalam keadaan su'ul khotimah, yang akhirnya masuk neraka selama-lamanya abadan abidin. Dengan kisah ini, insya Allah mudah-mudahan menjadi kesadaran bagi kita bahwa durhaka kepada kedua orang tua, lebih-lebih ibu kita, bukan hanya mendatangkan kesulitan dunia kita, tapi yang terbesar adalah mengkhawatirkan
anak yang durhaka tersebut mati dalam keadaan su'ul khatimah, mati dalam keadaan su'ul khatimah, sakit di alam kubur, sakit di alam akhirat, disiksa oleh Allah dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mumpung orang tua kita masih hidup, yang masih hidup, bahagiakan mereka. Kalau orang tua kita telah wafat, doakan mereka, istighfarkan mereka, sedekahkan, wakafkan atas nama mereka. Mungkin walaupun kita ketika mereka masih hidup kita durhaka, mudah-mudahan dengan itu semua kita dicatat oleh Allah anak-anak yang bakti kepada Allah dan bakti kepada kedua orang tuanya. Amin Allahumma amin. Semoga orang-orang tua kita semuanya oleh Allah yang wafat diampunkan dosa-dosanya, diangkat siksa kuburnya, diangkat derajatnya oleh Allah, keburukannya diganti dengan kebaikan. Yang sakit mudah-mudahan diringankan penyakitnya oleh Allah Ta'ala. Yang masih hidup mudah-mudahan semakin hari makin husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Dan begitu juga anak-anak kita semuanya. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minat tilawati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim raufur rahim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.